Share screen-nya kelihatan nggak, Bang? Belum. Kelihatan? Belum. Udah. Sudah. Yang ke satu tadi Bang Ilman ya? Abang. Oh iya. Abang yang kedua. Abang yang satu. Iya ya. Rom, maju dulu, Rom. Udah siap, Bang? Wih, nama aku pakai haram. Nah, tidak apa-apa tadi. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang desinfeksi. Yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Yunika Sulistiani, yang kedua saya sendiri Romi Afrizal, yang ketiga Maulidia Ningsi, yang keempat Tri Rizky Saputra, dan yang kelima Zulfarul Ilman. Baiklah, presentasi yang pertama untuk materi pertama akan dibacakan oleh Tri Rizky Saputra. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mencoba menjelaskan tentang pengertian desinfeksi, yaitu desinfeksi adalah memusnahkan mikroorganisme yang dapat menimbulkan penyakit dan merupakan benteng manusia terhadap mikroorganisme patogen penyebab penyakit, termasuk virus, bakteri, dan protozoa parasit. Desinfeksi banyak digunakan pada bidang kesehatan, mikrobiologi, pengolahan makanan, dan lain-lain. Prinsip desinfeksi hampir sama dengan sterilisasi, hanya saja tidak bebas hama. Bahan yang digunakan untuk proses desinfeksi disebut desinfektan. Contoh, alkohol 70%, resiguar 5%, larutan Savlon 1:30 dalam alkohol 70%, klorheksidin 4%, larutan tinktur 2%, dan larutan KL. Fungsi dan tujuan desinfeksi. Tujuan desinfeksi yaitu untuk membunuh mikroorganisme penyebab penyakit, baik dari instalasi pengolahan atau yang masuk melalui jaringan distribusi. Mikroorganisme tersebut dapat berupa virus, bakteri, dan mikroorganisme lain. Dalam perkembangan selanjutnya, tujuan proses desinfeksi berkembang untuk oksidasi materi organik dan anorganik, destruksi bau dan rasa, serta kontrol terhadap pertumbuhan mikroorganisme. Fungsi desinfeksi yaitu untuk pemusnahan patogen dan parasit. Beberapa desinfektan seperti klorin dioksida berfungsi juga untuk oksidasi zat organik, besi, dan mangan, serta untuk mengontrol rasa, warna, dan pertumbuhan alga. Hasil proses desinfeksi dipengaruhi beberapa faktor, yaitu beban organik yang dijumpai pada benda, tipe dan tingkat kontaminasi mikroba, pembersihan atau dekontaminasi benda sebelumnya, konsentrasi desinfektan dan waktu paparan, struktur fisik benda, suhu, dan pH dari proses desinfeksi. Proses berlangsungnya desinfeksi
yaitu dalam melakukan desinfeksi ada beberapa desinfektan yang digunakan. Bahan yang bersifat desinfektan diantaranya adalah penggunaan ozon, penyinaran dengan sinar ultraviolet, pemanasan, penambahan senyawa klor. Baiklah, untuk materi kedua akan dilanjutkan oleh Zulfanur Ilman. Adapun mekanisme atau proses dari desinfeksi ini yaitu yang pertama menghancurkan dinding sel, yang kedua mengubah permeabilitas dinding sel, dan ketiga mengubah sifat koloid protoplasma, dan yang terakhir yaitu menghambat aktivitas enzim. Adapun contoh mekanisme desinfeksi terjadi pada klor. Berikut mekanisme cara kerja klor. Yang pertama, perusakan kemampuan permeabilitas sel. Klor bebas merusak membran sel bakteri. Hal ini menyebabkan sel kehilangan permeabilitasnya atau kemampuan menembus dan merusak fungsi sel lainnya. Pemaparan pada klor menyebabkan kebocoran protein, RNA, dan DNA. Sel mati merupakan hasil pelepasan TUC dan material yang menyerap UV. Pengurangan pengambilan atau uptake potasium dan pengurangan sintesis protein dan DNA. Kerusakan kemampuan permeabilitas merupakan penyebab kerusakan spora bakteri oleh klor. Yang kedua yaitu kerusakan asam nukleat dan enzim. Klor juga merusak asam nukleat bakteri, demikian pula pada enzim. Salah satu akibat pengurangan aktivitas katalis adalah penghambatan oleh akumulasi hidrogen peroksida. Cara kerja klor terhadap virus tergantung pada jenis virus. Kerusakan asam nukleat merupakan cara utama pada inaktivasi bakteri baik atau polivirus tipe 1. Pelapis protein merupakan sasaran untuk virus jenis lain. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maulidia. Baik, Berhubung sini. untuk selanjutnya contoh mekanisme desinfeksi terjadi pada klor. Berikut mekanisme cara kerja klor. Reaksi breakpoint. Breakpoint chlorination atau BPC adalah jumlah klor yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan organik, anorganik, dan amoniak. Peristiwa tersebut diikuti dengan pembentukan gas N2 akibat paparan klor yang berlebih pada kloramin sehingga terjadi penurunan jumlah klor bebas dan masih ada residu klor aktif yang konsentrasinya dianggap perlu sebagai disinfektan. Dengan kata lain, jumlah klor yang dibutuhkan untuk membunuh bakteri atau coliform disinfektan adalah jumlah residu klor aktif setelah terjadi breakpoint atau chlorination atau BPC. Adapun proses dari breakpoint chlorination, bila senyawa klor dibubuhkan ke dalam air yang mengandung bahan kimia yang bersifat reduktor terhadap klor, maka sebagian klor bereaksi dengan bahan kimia. Reaksi-reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. NH2 ditambah HOCl bereaksi menjadi NH2Cl
plus H2O, yaitu Cl-nya di sini monokloramin. Karena Cl-nya ada 1. Selanjutnya NH2Cl ditambah dengan HOCl bereaksi menjadi N2H2O. Di sini Cl-nya atau klor menjadi 2, yaitu dikloramin. Selanjutnya NaCl2 ditambah HOCl bereaksi menjadi NCl3 ditambah H2O. Atau di sini Cl-nya di sini menjadi 3, yaitu trikloramin. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan saya bacakan. Jadi, desinfektan itu merupakan salah satu bagian dari proses desinfeksi yang bertujuan untuk menghilangkan bakteri atau mikroorganisme yang ada di air sebelum air tersebut didistribusikan kepada masyarakat. Nah, biasanya desinfektan itu menggunakan 2 jenis oksidator. Yang pertama itu seperti ozon nanomis dan klorin dioksida. Lalu ini ada contoh desinfektan. Nah, jadi proses dari desinfeksi terjadi pada saat air yang diolah masuk ke bak desinfektan. Salah satu proses desinfeksi yaitu desinfeksi pada air bersih dengan senyawa-senyawa klor. Nah, ini berikut adalah proses klorin dari desinfektan, contoh desinfektan, yaitu gas klor atau Cl2 bila dimasukkan ke dalam air, air tersebut akan terhidrolisa. Nah, ini merupakan persamaannya, di mana Cl2 ditambahkan dengan H2O akan menghasilkan HOCl ditambah H plus tambah Cl-. Nah, di sini asam hipoklorit itu berdisosiasi dalam air. Seperti persamaan di bawah ini, yaitu HOCl menghasilkan H plus ditambah OCl-. Nah, asam ion hipoklorit itu perbandingan HOCl dan OCl- itu tergantung pada pH air. Klor sebagai HOCl atau OCl- itu disebut sebagai klorin bebas yang tersedia atau free available chlorine. Disosiasi asam hipoklorit atau HOCl itu akan berkurang pada pH rendah atau suasana asam. Pada pH 5 atau lebih kecil, sisa klor itu akan berupa HOCl. Nah, sedangkan pada pH 7,5 sekitar 50%, sisa klor berupa HOCl. Sedangkan untuk pH 9, sebagian besar sisa klor itu berupa OCl-. HOCl bergabung dengan amonia dan senyawa organik nitrogen yang akan membentuk kloramin yang dapat bergabung dengan klorin yang tersedia. Lalu, senyawa desinfektan kedua itu ada iodin. Iodin merupakan desinfektan yang efektif untuk proses desinfeksi dalam air. Tetapi iodin ini hanya dalam skala kecil. Nah, 2 tetes iodin yang 2% dalam larutan etanol itu cukup untuk mendesinfeksi 1 liter air jernih. Salah satu senyawa iodin yang sering digunakan sebagai desinfektan adalah iodofor. Iodin cocok digunakan sebagai desinfeksi air itu karena salah satu sifatnya yang stabil, memiliki waktu simpan yang cukup panjang. Nah, iodin ini juga dapat mematikan hampir semua sel bakteri. Nah, tapi kelemahannya itu ia tidak aktif dalam mematikan spora, non-korosif, dan mudah terdispersi. Kelemahan iodofor diantaranya aktivitasnya tergolong lambat pada pH 7 atau netral dan lebih mahal. Iodofor tidak dapat digunakan pada suhu lebih tinggi dari 49 derajat Celcius. Yang ketiga ada alkohol. Alkohol itu merupakan senyawa desinfektan yang baik dipakai untuk peralatan medis.
contohnya termometer oral. Umumnya alkohol ini yang digunakan adalah etil alkohol, isopropil alkohol dengan konsentrasi 60-90%. Alkohol ini sendiri tidak bersifat korosif terhadap logam, cepat menguap dan dapat merusak bahan yang terbuat dari karet atau plastik. Yang keempat itu ada kalium permanganat. Nah, kalium permanganat merupakan zat oksidan yang kuat, namun tidak tepat untuk desinfeksi air. Penggunaan senyawa ini karena penggunaan senyawa ini dapat menimbulkan perubahan rasa, warna, dan bau pada air. Tetapi senyawa ini juga dapat digunakan sebagai desinfektan karena cukup efektif terhadap bakteri Vibrio cholera. Yang kelima adalah fenol. Jadi fenol itu merupakan bahan antibakteri yang cukup kuat dalam konsentrasi 1-2% dalam air. Nah, fenol ini umumnya dikenal dengan lisol dan kreolin. Fenol dapat diperoleh melalui distilasi produk minyak bumi. Nah, fenol ini bersifat toksik, stabil, tahan lama, berbau tidak sedap, dan dapat menyebabkan iritasi. Mekanisme kerja senyawa ini adalah dengan penghancuran dinding sel dan fresivitasi atau pengendapan protein sel dari mikroorganisme, sehingga terjadi proses koagulasi dan kegagalan fungsi pada mikroorganisme tersebut. Yang keenam ada amonium quaterner yang merupakan garam amonium dengan substitusi gugus alkil pada beberapa atau keseluruhan atom H dari ion NH4+. Umumnya amonium ini yang digunakan adalah N-acetyl trimethyl ammonium bromide atau CTAB atau lauryl dimethyl benzyl klorida. Amonium quaterner ini dapat digunakan untuk mematikan bakteri gram positif. Tetapi amonium ini kurang efektif terhadap bakteri gram negatif, kecuali bila ditambahkan dengan sequestran atau pengikat ion logam. Senyawa ini mudah berpenetrasi sehingga cocok diaplikasikan pada permukaan yang berpori. Nah, sifat dari amonium quaterner ini, ia bersifat stabil, tidak korosif, memiliki umur simpan panjang, mudah terdispersi, dan dapat menghilangkan bau tidak sedap. Nah, tetapi amonium quaterner ini juga mempunyai kelemahan, seperti aktivitas desinfeksinya tergolong lambat, dan juga amonium quaterner ini mahal dan juga dapat menghasilkan residu. Yang ketujuh ada formaldehida sunting. Jadi formaldehida atau dikenal sebagai formalin dengan konsentrasi efektif sekitar 8%, formaldehida ini bersifat karsinogenik pada konsentrasi tinggi, namun tidak korosif terhadap metal, dapat menyebabkan iritasi pada mata, kulit, dan pernapasan. Nah, senyawa ini memiliki daya inaktivasi mikrob dan dengan spektrum luas. Nah, formalin atau formaldehida ini juga dapat terinaktivasi oleh senyawa organik. Nah, di sini ada metode-metode desinfeksi. Yang pertama adalah desinfeksi secara fisik. Nah, dalam proses desinfeksi secara fisik ini dilakukan dengan memanfaatkan panas atau pendidihan yang dilakukan selama 15-20 menit. Nah, cara ini akan efektif untuk menghilangkan bakteri atau mikroorganisme lain yang dapat menyebabkan penyakit. Nah, prinsip desinfeksi dengan pemanasan itu dikembangkan dari proses pasteurisasi milk, yaitu dengan pemanasan pada 161 derajat Celcius yang dilakukan selama 15 detik. Nah, tapi kelemahan dari desinfeksi secara fisik ini, itu kelemahan pada prinsipnya itu sisa panas atau residual tidak dapat dipertahankan untuk pengamanan pada waktu kontak dan jarak tempuh tertentu. Dengan pemanasan 100 derajat Celcius, mampu mereduksi hampir 100% dalam waktu 15-20 menit. Lalu yang kedua ada desinfeksi secara kimia.
Nah, jadi bahan kimia pengoksidasi atau oksidan itu terdiri dari kelompok halogen seperti klorin, bromin, serta bentuk lainnya seperti klorin dioksida, ozon, oksidan lain seperti KMNO4, perosida, H2O2, meskipun tidak seefektif halogen dan ozon. Di antara halogen, gas klorin dan senyawa klorin merupakan desinfektan yang efektif dan efisien. Nah, bromin dan iodin itu dapat digunakan untuk penggunaan di kolam renang. KMNO4 yang harganya relatif mahal merupakan bahan kimia desinfektan yang digunakan untuk berbagai keperluan di rumah sakit. Bahan ini meninggalkan warna dan bau yang tidak begitu disukai bila digunakan untuk air minum. Baiklah teman-teman, itulah hasil dari kerja kami mengenai desinfeksi. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.